bombastic side-eye, criminal offensive side-eye. Oh my god! Tapi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Di sini saya akan menjelaskan materi yang berjudul suku. Suku merupakan surat berharga yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah Islam yang berfungsi sebagai instrumen investasi yang dapat memberikan pendapatan bagi pemegangnya. Suku sering dipandang sebagai obligasi syariah, namun memiliki perbedaan mendasar dengan obligasi konvensional karena suku tidak melibatkan bunga atau riba yang dilarang dalam Islam. Selanjutnya ada prinsip dasar suku. Suku didasarkan pada prinsip syariah yang mengutamakan transaksi yang adil, bebas dari riba, gharar, dan maisir. Oleh karena itu, suku beroperasi pada dasar kepemilikan atas aset real yang memberikan hak pada pemegang suku untuk mendapatkan pendapatan yang dihasilkan dari aset tersebut, bukan bunga yang dihasilkan dari pinjaman. Jenis-jenis suku. Suku yang pertama yaitu suku ijaroh. Jenis suku ini didasarkan pada transaksi sewa. Pemegang suku ini memiliki bagian dari hak sewa atas suatu aset tertentu dan mereka berhak mendapatkan imbal hasil dari sewa yang diterimanya. Yang kedua yaitu suku mudarobah. Berdasarkan kontrak, mudarobah kemitraan usaha di mana salah satu pemilik dana menyediakan modal dan pihak lain, pengelola, bertugas mengelola usaha. Keuntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati. Yang ketiga yaitu suku musyarakah, didasarkan pada prinsip kemitraan di mana dua pihak atau lebih menyatukan modal untuk melakukan kegiatan usaha. Pemegang suku memperoleh hak atas keuntungan dari usaha yang dijalankan dan mereka berbagi risiko kerugian. Dan yang keempat yaitu suku istiqna. Suku ini digunakan membiayai proyek-proyek tertentu, di mana pembiayaan dilakukan melalui kontrak istiqna, pesanan, untuk memproduksi barang atas jasa tertentu. Dan yang terakhir yaitu suku murabaha. Berdasarkan kontrak jual beli, di mana pihak yang menerbitkan suku membeli suatu aset dan menjualnya kepada investor dengan margin keuntungan yang telah disepakati sebelumnya. Selanjutnya ada mekanisme suku. Suku diterbitkan pada suatu entitas, baik pemerintah, bank, atau perusahaan, untuk mengumpulkan dana yang digunakan untuk pendanaan proyek atau kegiatan tertentu. Pembeli suku pada dasarnya membeli kepemilikan terhadap suatu aset atau proyek, dan mereka akan memperoleh keuntungan atau pendapatan yang berasal dari aset tersebut. Setelah suku diterbitkan, pemegang suku akan mendapatkan pembayaran periodik, biasanya setiap 6 bulan atau setahun, berupa bagi hasil atau pendapatan yang berasal dari aset yang dibiayai. Pada akhir masa berlakunya suku, penerbit suku akan mengembalikan pokok investasi pada pemegang suku dan suku pun berakhir. Keunggulan suku. 1 yaitu mematuhi prinsip syariah. Suku memberikan alternatif bagi umat Islam yang ingin berinvestasi tanpa terlibat dalam praktik yang tidak sesuai dengan hukum Islam, seperti bunga atau riba. Yang kedua yaitu pendapatan yang stabil dan terukur. Imbal hasil suku biasanya lebih stabil karena berasal dari aset real dan bisnis yang telah dijalankan dengan mekanisme yang transparan.
Yang ketiga yaitu diversifikasi investasi. Sukuk memberikan peluang bagi investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka dengan instrumen yang berbeda dari saham atau obligasi konvensional. Yang keempat yaitu mengurangi risiko. Karena sukuk didukung oleh aset nyata, maka potensi kerugian dapat lebih terukur dan lebih rendah dibandingkan dengan instrumen finansial lain yang bersifat spekulatif. Kekurangan sukuk. Yang pertama yaitu risiko aset. Walaupun didukung oleh aset yang nyata, nilai aset tersebut tetap dapat berfluktuasi dan berisiko tergantung pada kondisi pasar atau kelayakan proyek yang dibiayai. Yang kedua yaitu pembayaran tidak pasti. Beberapa jenis suku seperti suku mudharabah dan suku musyarakah mengandung risiko tidak mendapatkan hasil yang diharapkan karena tergantung pada keberhasilan proyek atau usaha yang dibiayai. Yang ketiga yaitu keterbatasan pasar suku. Sukuk masih memiliki pasar yang lebih terbatas dibandingkan dengan obligasi konvensional, meskipun perkembangan sukuk terus meningkat di berbagai negara.